Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Jusar Gifari dengan NIM L1A023076 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan sebuah jurnal dari Nature Communication pada tahun 2020 yang berjudul Immunotherapy with Engineered Bacteria by Targeting Distinct Pathway for Antitumor Immunity, yang intinya pada jurnal ini membahas tentang bagaimana bakteri E. coli yang direkayasa secara genetik digunakan untuk terapi kanker dengan cara menargetkan jalur STING. Untuk latar belakangnya yaitu pada jurnal yang diperoleh yang membahas tentang immunotherapy with engineered bacteria by targeting distinct pathway for antitumor immunity, menjelaskan bahwa terdapat satu jalur penting yang disebut STING atau Stimulator of Interferon Genes yang berfungsi mengaktifkan respon imun terhadap DNA asing, misalnya dari sel tumor. Namun, penggunaan agonisting secara sistemik memiliki efek samping tinggi dan toksisitas. Karena itu, peneliti menggunakan pendekatan inovatif, yaitu mengubah bakteri E. coli Nisl 1917 menjadi pembawa lokal agonis STING. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekayasa bakteri E. coli Nisl untuk memproduksi CDA atau siklik DAMP, lalu untuk mengaktifkan jalur STING dalam lingkungan tumor, dan merancang agar aman dan hanya aktif di dalam tumor. Nah, lalu memodifikasi genetik E. coli. Nah, bakteri E. coli dimodifikasi dengan menyisipkan gen DACA dari bakteri Listeria monocytogenes yang bertanggung jawab untuk memproduksi siklik di AMP, yaitu agonisting untuk yang sebagai obat untuk mengaktifkan respon imun bawaan untuk melawan tumor dan penyakit menular. Selain itu, digunakan promotor PFNRS yang hanya aktif dalam kondisi hipoksia untuk keamanan gen penting seperti TA dan DPA dihapus sehingga bakteri ini tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh. Gambar di bawah dan di sisi kanan adalah foto ilustrasi dari strain E. coli Nisl 1917 dan juga skema sistem biocontainment yang memastikan bakteri ini aman dan tidak menyebar. Gambar di kanan ini menjelaskan strategi multilayer biocontainment yang biasanya menggambarkan bagaimana organisme hasil rekayasa tidak bisa bertahan hidup tanpa zat esensial dari luar, misalnya DAP ataupun timidin. Juga memperlihatkan desain genetik yang memastikan bahwa mikroba hanya aktif dalam kondisi tertentu seperti hipoksia pada tumor dan mencakup pemutusan jalur metabolik penting, pemblokiran replikasi, dan sistem bunuh diri atau biasa disebut suicide switch. Gambar ini diambil dari uh, K. Wang, B, dan Yoshikuni Ye pada tahun 2020. Next. Oke, mekanisme kerja dari SINB 1811. Nah, SINB 1891 ini adalah bakteri E. coli yang sudah dimodifikasi dan disuntikan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah bakteri disuntik ke dalam tumor akan menyebabkan bakteri aktif karena kondisi hipoksia. Lalu dimulai untuk memproduksi CDA yang masuk ke dalam sel imun lokal seperti dendritik. eh ya, proses ini membuat eh, CDA mengaktifkan STING, menghasilkan interferon beta, dan memicu aktivasi sel T. Proses ini membuat sistem imun mengenali dan menghancurkan sel kanker. Yang luar biasanya lagi, mekanisme ini juga membentuk memori imunologis, sehingga jika kanker muncul lagi, tubuh bisa langsung melawannya. Di slide ini, pada gambar sebelah kanan juga menunjukkan alur mekanisme molekular STING. Gambar di kanan juga menggambarkan bagaimana molekul seperti siklik DAMP atau CDA di dalam sitosol sel akan mengaktifkan STING atau Stimulator of Interferon Genes di retikulum endoplasma. Lalu STING memicu aktivasi TBK1 yang kemudian mengaktifkan IRF3 yang kemudian masuk ke inti sel dan merangsang produksi interferon tipe 1 seperti IFN beta. Selanjutnya, untuk hasil penelitian ini dilakukan terhadap model tikus dengan kanker melanoma dan limfanoma yang hasilnya sangat menjanjikan. Tikus dengan melanoma atau B16 F10 merupakan salah satu jenis kanker kulit dan limfoma A20 merupakan salah satu jenis kanker darah. Hasil utama dari terapi dengan E. coli ini yaitu satu, tumor menyusut secara signifikan, produksi interferon beta IFN beta meningkat, peningkatan sitokin proinflamasi, infiltrasi sel T meningkat
dalam tumor, penurunan jumlah sel imunosupresif, tikus yang sembuh menjadi kebal, dalam artian ketika eh, sudah disuntikan dan terdapat sel kanker yang masuk kembali, itu tubuh bisa langsung merespon dan melawan sel kanker tersebut. Lalu seperti efek sinergis jika dikombinasikan dengan imunoterapi lain dan tidak ada efek samping sistemik yang serius. Adapun uji aktivasi STING pada sel manusia, dalam penelitian ini, efektivitas bakteri rekayasa SIN-B1891 juga diuji pada sistem imun manusia menggunakan berbagai jenis sel. Salah satunya yaitu sel THP1 model monosit manusia, yaitu lini sel monosit manusia yang umumnya digunakan sebagai model in vitro untuk mempelajari respon imun bawaan. Selain itu, para peneliti juga menggunakan sel dendritik yang diturunkan dari monosit manusia, monocyte derived dendritic cell atau MODC, yang memiliki peran penting sebagai sel penyaji antigen dan penghubung antar imun bawaan dan adaptif. Tak hanya itu, pengujian dilakukan pada berbagai varian genetik STING manusia termasuk varian HHQ, R23, R232H, dan lainnya yang secara alami terdapat di populasi manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa SIN B1891 mampu mengaktifkan jalur STING dan menghasilkan interferon beta IFN beta serta sitokin imun lainnya pada hampir semua jenis dan varian sel ini. Hal ini menandakan bahwa terapi ini memiliki potensi untuk bekerja secara luas pada berbagai latar belakang genetik pasien di dunia nyata. Next. Oke. Oke, selanjutnya keamanan dan keunggulan. Adapun keamanan yang diperoleh adalah seperti tidak menyebar ke dalam sirkulasi darah, tidak aktif di luar tumor, tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh, sensitif antibiotik yang mudah dikendalikan, lalu tidak menghasilkan toksin dan tidak bersifat patogen. Adapun keunggulannya itu seperti aktivasi sistem imun sangat spesifik, yaitu lalu untuk membentuk memori imunologis, mudah dikultur dan direproduksi, rekayasa genetik lebih fleksibel, produksi molekul imunostimulator langsung di dalam tubuh, dan cocok untuk kombinasi terapi. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri Escherichia coli dapat direkayasa menjadi agen terapi kanker hidup yang efektif. Dengan menyisipkan gen DACA, bakteri ini mampu mensintesis siklik DAMP atau CDA, sebuah model atau sebuah molekul yang secara khusus mengaktifkan jalur STING dalam lingkungan hipoksia di sekitar tumor. Aktivasi STING secara lokal ini mendorong terbentuknya respon imun yang kuat dan spesifik terhadap sel kanker, sekaligus menciptakan memori imunologis jangka panjang. Strategi ini menjadi terobosan besar dalam bidang imunoterapi kanker dan rekayasa genetika mikroba, menawarkan pendekatan presisi yang aman, efisien, dan potensial untuk mengembangkan terapi klinis di masa depan. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari saya. Semoga penjelasan ini membantu memahami bagaimana mikroorganisme bisa dimanfaatkan secara inovatif dalam dunia medis, khususnya untuk terapi kanker berbasis imun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.